Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulullah. Ibu kedengaran jelas tidak mic-nya? Cek 1 2 3. Cek 1 1 2. Cek. Bismillah. Tes 1 2 3. Alhamdulillah, ibu-ibu yang Allah muliakan, hari ini tanggal berapa Bu sekarang? Berapa Zulhijjah? Zulqa'dah 7 ya. 7 Zulqa'dah. Wah. Cek 1. Di 7 Zulqa'dah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini asli tenaga. Tapi mudah-mudahan kedengaran yang bunyinya. Ini kurang soundnya kurang nembak kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa lah. Baik, karena ini kajian murojaah, insya Allah setelah kemarin di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas kaitan dengan kitab Thaharah atau bab Thaharah. Di bab terakhir sebelum Ramadan yang lalu kita bahas tentang bab izalatun najasati, tentang menghilangkan najis. Nah, sekarang masuk ke muqaddimah kitabus shalah. Diawali dengan kita kaji kembali, ini baru bab yang pertama, tentang mawaqitus sholati, tentang waktu-waktu sholat. Nah, sholat 5 waktu termasuk ibadah yang terikat oleh waktu. Nah, kita pernah bahas ibadah itu ada yang terikat oleh waktu, ada yang terikat oleh tempat, dan ada yang sekaligus terikat oleh waktu dan tempat. Salat 5 waktu itu ibadah yang hanya terikat oleh waktu tetapi tidak terikat oleh tempat. Artinya waktunya tidak bisa dikerjakan kapan saja, tapi bisa dilaksanakan di mana saja. 1. 2, ada ibadah yang terikat oleh tempat, tapi tidak terikat oleh waktu. Naon contohnya Bu? Apa Bu? Apa? Umroh, betul. Umroh terikat oleh tempat, tapi tidak terikat oleh waktu. Artinya bisa kapan saja, tetapi tidak bisa di mana saja. Contoh saja, bisa tidak Bu orang Indonesia membuat Ka'bah? Bisa. Urusan membuat Ka'bah kan bisa jadi lebih halus tibatan di Timur Tengah. Nah, bukan masalah bisa atau tidaknya membuat Ka'bah, atau misalkan miniatur Masjidil Haram, tetapi tempat untuk umroh tidak bisa di mana saja. Kalau waktunya boleh kapan saja. Kemudian yang ketiga, ibadah yang terikat oleh waktu sekaligus terikat oleh tempat. Naon Bu? Ibadah haji.
Tempatnya tidak bisa di mana saja, bahkan di Saudi saja. Apakah semua tempat ibadah haji tidak? Bukan, tidak. Kalau orang ke Madinah sekarang berangkat ibadah haji, gelombang pertama sudah pasti ke Madinah dulu. Apakah Madinah termasuk rangkaian ibadah haji? Bukan. Ibadah haji itu dikerjakannya di Mekah, bukan di Madinah. Nah, berbeda dengan umroh, ibadah haji terikat oleh waktu. Karena ada waktu-waktu ibadah haji. Dari mulai kapan, Bu? Tisawah sampai Zulhijjah, kan? Tanggal 13 Zulhijjah. Nah, di situ nanti ada ketentuan. Tanggal 8 harus berada di mana? Tanggal 9 harus berada di mana? Tanggal 10 harus berada di mana? Sampai 11, 12, 13 harus berada di mana? Contoh, Bu, waktunya tidak tepat tapi tempatnya tepat. Misal, orang mau wukuf di Arafah tapi tanggal 8. Sana asa saha gitu ya, Bu. Atau supaya nyalse meh tong padedet lempar jumroh teh abdi mah ti kaping salapan we. Batur wukuf ya lempar jumroh. Jadi waktunya terikat, tempatnya pun terikat. Nah, kalau sholat wajib itu hanya terikat oleh waktu. Masjid hanya sebagai tempat yang di situ ada keutamaan, bukan syarat sah. Walaupun nanti ada sholat yang terikat oleh waktu, ada juga nanti yang sholat terikat oleh tempat, ada juga yang oleh waktu dan tempat. Contoh, kalau sholat wajib tadi hanya terikat oleh waktu. Tapi bagaimana, Bu, sholat tahiyatul masjid? Boleh di rumah tidak? Ameh nyalse, Bu, di masjid di rumah sholat naon? Tahiyatul masjid. Nah, mina tahiyatul masjid di mana, Bu? Jangankan, Bu, di rumah, ari empire masjid. Boleh tahiyatul masjid di empire gitu, Bu. Apaan di WC masjid ke bagian masjid, tapi kan bukan tempat tahiyatul masjid. Ada juga nanti sholat yang tidak boleh di mana saja dan tidak boleh kapan saja. Sholat naon, Bu? Yang bisa menjawab boleh pulang lah. Sholat yang tidak boleh di mana saja dan tidak boleh kapan saja. Ada yang tahu sholat naon, Bu? Sholat witir. Oh, mikir sekali. Naon, Bu? Salat apa yang terikat oleh waktu sekaligus terikat oleh tempat. Artinya tidak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Salat naon, Bu? Id. Salat Id, salat Jumat. Kalau salat Jumatan kalau nggak di masjid sah tidak? Aya nu di musola ngayakeun. Sholat di makom Ibrahim boleh di mana saja tidak? Tidak. Boleh kapan saja. Nyase sebelum tawaf sholat dulu. Boleh tidak? Kapan waktu sholat di makom Ibrahim? Harus beres dari tawaf. Boleh diawalkan? Tidak bisa. Tidak bisa diawalkan. Atau engkeweh menyase urang sakalian tos beres sa'i. Terikat gitu. Nah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Nah, ini dasarnya sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ini dasarnya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 78 Allah berfirman,
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Jadi sholat yang pertama teh sholat naon, Bu? Zuhur, asar, zuhur. Jadi sholat yang pertama itu sholat zuhur. Jadi sholat bukan sholat subuh. Komo orang Sunda nusokira tama, Bu, sholat anu mimiti teh isya. Apaan Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Eta teh namanya cocok logi. Nu nyebutna cocokoloh eta. Cocokoloh. Jadi Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi yang pertama tuh isya. Nah, padahal kalau kita lihat dari hadis, dari ayat ini, sholat yang pertama itu justru lidulu kisamsi. Nanti kita lihat dalam hadisnya apa yang dimaksud dengan lidulu kisamsi. Tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Di situ nanti ada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena seluruh sholat dari zuhur sampai isya itu sambung menyambung. Setelah sholat zuhur nyambung sholat isya. Setelah sholat asar. Setelah sholat asar nyambung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nyambung sholat isya. Tapi beres sholat isya nyambung sholat subuh tidak? Tidak. Atau beres sholat subuh nyambung sholat zuhur? Nah, ini tidak. Makanya ini dipisah. Dari mulai zuhur sampai isya itu sambung menyambung waktunya. Nah, tetapi dari isya ke subuh terputus. Nanti isya sampai subuh ada kekosongan sholat, ada namanya sholatul lail, sholat malam. Dari mulai subuh sampai zuhur juga kosong dari sholat, ada namanya sholat duha. Nah, jadi sebetulnya sampai dua ayat ini manusia kan makhluk yang terikat oleh waktu dan tempat. Maka dalam keterangan lain Rasul menyampaikan firman Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, orang-orang beriman dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas dari kewajiban mengingat Allah, karena ternyata tidak ada waktu yang di situ kosong dari sholat. Walaupun bukan harus sholat sepanjang hari. Beres zuhur nyambung asar, beres asar nyambung maghrib, beres maghrib nyambung isya, ayat isya sampai subuh ada tahajud, sudah subuh Bu ada sholat duha. Artinya orang beriman dibuat tidak lepas dari mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tadi Bu di antara hikmahnya mengingat Allah. Makanya dulu ada seorang mualaf ya, yang kemudian viral ceramahnya. Ini luar biasa. Dah hidup kita mah Bu, dari detik ke detik, menit ke menit menunggu waktu sholat. Jadi sebetulnya kita beraktivitas itu menunggu waktu sholat. Supaya dalam menunggu ini bermakna ayanu damel, ayanu ngaji jika ibu-ibu. Kita ngaji di sini juga nungguan waktu sholat. Sholat apa? Zuhur. Beres zuhur nunggu waktu asar. Beres asar nunggu waktu maghrib. Artinya hari nu ditungguan mah Bu jadi sesuatu yang spesial. Nah, kita baru ngerasain nunggu teh biasanya lamun Ramadan. Eta ge maghrib bungkul ku ditungguan. Jadi kita mulai kerasa menunggu waktu sholat itu luar biasa. Ramadan nungguan waktu maghrib. Buktina nunggu Bu ditinggali wae jam teh.
setengah jam deui. Ningali deui 5 menit deui. Kalau di luar Ramadan sok kitu teh Bu. Ningali maghrib setengah jam deui. Ningali deui 15 menit deui. 5 ada kerinduan teh. Tah ai ke Ramadan mah. Di luar Ramadan mah tidak. Ari ayeuna mah kieu emutanana menigeus lohor deui nya. Teu karasa menigeus lohor deui. Gusti menigeus maghrib deui nya tuh gitu. Ayeuna mah kitu. Kalau kemarin mah ira hanya maghrib. Kalau ayeuna mah menigeus maghrib deui nya teu karasa. Ari kemarin mah asalila nya tuh gitu. Nu kamari mah asalila nungguan waktu maghrib. Ayeuna mah menit teu karasa asa geus maghrib deui cikene subuh. Makanya hidup orang beriman itu menunggu waktu sholat. Jadi lamun orang kerja pun menunggu waktu sholat. Buktina tenungguan waktu sholat ketika sholatnya di akhir-akhir. Artinya tepati penting. Keun jam 2 ge aya keneh waktu. Keun jam 3 ge aya keneh waktu nungguan. Keun wengke geus beres karek sholat. Tapi kalau orang prinsipnya nunggu waktu sholat, dia berkegiatan dalam rangka menunggu waktu sholat. Kalau sudah datang waktu sholat, kegiatannya dia hentikan karena sholat yang ditunggu sudah datang. Nah, terkait ayat tadi, nah Allah menutup dengan kalimat wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, kemudian dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Karena nanti dalam ayat yang lain Allah berfirman hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat al-wusta. Sholat al-wusta ini umumnya ulama ada yang mengartikan sholat asar, ada juga yang menyebut sholat subuh. Karena sholat asar itu pergantian 2 shift malaikat, begitupun sholat subuh. Jadi sholat subuh itu disaksikan. Nah, terkait ayat ini Abdullah bin Amr meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu subuh itu bila matahari tergelincir. Jadi begini Bu, kalau ini manusia nih, ini susah kalau siang-siang simulasinya nih. Kalau malam enak, kita bisa sorotkan senter lah ke sini. Ketika manusia Bu tidak ada bayangannya, pas di atas nih, itu waktu belum masuk waktu zuhur. Ketika matahari mulai, kan matahari dari mana ke mana Bu? Dari timur ke barat. Dari timur ke barat, kemudian bergeser. Bayangannya kemana? Kan dari sini matahari di atas nih, lalu bergeser ke arah barat. Bayangannya kemana? Bayangan benda mana Bu? Ke barat, ke timur? Ya panon poe ya Bu, ngageser ke dia. Bayangannya ke sana atau ke situ? Ke timur kan? Nah, bahasa Nabi kieu zaman bareto mah can aya jam nu kieu. Apabila bayangan manusia itu sepanjang tali sendalnya. Kalau orang berdiri nih. Ini orang berdiri begini. Bayangan masih segini. Tapi ketika bayangan tuh mulai naik ke dia, nah, sepanjang tali sendalnya di sini. Nah itu sudah masuk waktu sholat subuh. Praktek kan kayak di payung gitu. Jadi
disesuaikan dengan jam di sini. Jadi kalau pas di tengah-tengah itu bayangan masih di sini Bu adanya. Tapi ketika mulai tergelincir bahasa Sunda naon? Disoledat. Nalika panempe disoledat lain. Lincir. Artinya matahari menjauh, kan pas di tengah-tengah di atas itu haram sholat. Nanti ada bahasan kapan waktu-waktu terlarang. Ini termasuk yang dulu pernah kita bahas, nanti kita ulang lagi. Kapan waktu suruk sebenarnya? Yang saya pernah sampaikan sekarang sholat ba'da kajian. Orang tak pernah melihat jam. Beres kajian dia sholat. Ya kan? Sekarang rata-rata orang tuh jarang lihat jam Bu. Pokoknya mah beres sholat, beres kajian sholat. Kan Ustadz teh anu tanginas. Jadi belum waktu suruk atau pas. Ini di sini ada bel nih. Suruk ada bel. Beres. Boleh tidak sholat? Saya katakan haram. Pas haram, pan suruk. Artinya pas matahari terbit itu pas haram sholat. Makanya di detik ini biasanya, nah ini nih 5.49 itu bisa dilihat Bu, 5.49. Ibu sholat jam sakitu itu pas haram sholat. Kapan? Nah itu ada yang kedua tuh 6:06. Nah ini boleh. Ada kan? Nah jadi ketika pas bunyi suruh itu artinya akhir waktu sholat subuh, bukan langsung mulai sholat. Beruntung kalau di Atakwa mah aman. Nah, biasanya kajian jam genep beres nah. Kalau jam genep, kalau tadi kan sudah masuk tuh jam 6:06 sudah boleh melakukan sholat. Tapi pas bunyi suruknya itulah waktu larangan orang sholat. Gitu, ini harus jadi perhatian gitu. Karena kita kadang-kadang nggak melihat waktu. Pokoknya mah kajian beres sholat. Lihat dulu bisi kajian nanti naon tanginas. Apa tanginas teh? Belum jam genep sudah beres. Jadi lihat dulu jam. Di kita ada ini enak tuh Bu, bisa dilihat ada jadwalnya. Dilihat jadwalnya. Kalau tadi pas 5.49, 5.49 barusan Bu. Nah 49 itu jangan dulu mulai sholat. Ini sudah ngitung kapan Bu jarak boleh sholatnya. Biasanya 10 sampai 15 menit. Umumnya mengambil contoh yang ini tuh 5.49 ketika waktu coba kamera dikari itu kan. Nah, set. Nah, 6:06 berapa menit Bu? 15 menit. Ini boleh sholat silakan. Berarti lamun jam genep kurang 5 belum, masih waktu terlarang. Nah ini perhatiannya gitu. Nanti itu masuk ya bahasannya. Ini yang jadi yang dimaksud tergelincir itu ketika matahari di tengah-tengah kemudian bergeser. Dulu Nabi membahasakan bila bayangan seseorang itu mulai ada sepanjang tali sendalnya. Artinya nggak panjang. Kemudian wa kana dzilu rajuli katulihi malam yahduril asro. Gini. Kalau ini satu benda, ini matahari. Ketika matahari makin menjauh, maka bayangannya akan memanjang atau memendek? Kumaha Bu? Manjangan mondokan? Ini matahari di sini. Tadi kan asalnya tidak ada bayangannya, bergeser bayangannya sepanjang tali sendalnya, makin menjauh bayangannya memanjang atau tambah pendek? Makin memanjang. Makin menjauh, maka bayangannya makin panjang. Ketika bayangan satu benda sama dengan tingginya, itulah masuk waktu sholat asar. Dulu mah belum kieu Bu, zaman Pareto mah matak make di lembur mah make istiwa. Kayu ditancepkeun. Ini termasuk nanti mungkin 2 bulan yang akan datang lah.
Karena bulan depan masih bab waktu. Tentang bagaimana secara manual mengukur arah kiblat. Contoh kalau ibu pengen mengukur arah kiblat hari ini di daerah Bina Marga nih, 15.43 nanti sore, 15.43. Ini setiap daerah beda ya. Ini kebetulan di dia ya. Tancapkan satu benda panjang dan tegak lurus. Nanti lihat bayangannya kemana mengarah, itulah arah kiblat. 15.43. Entong kurang, entong leuwih. Karena kalau leuwih teuing nanti bisa melencengnya jauh. Allahu Akbar. Nah, oke. Jadi itu bisa sebagai panduan arah kiblat. Nanti ada arah kiblat tahunan, ada arah kiblat harian. Ini yang saya sampaikan yang harian. Gitu. Ini daerah kita kalau pengen mengukur arah kiblat, bahkan jangan pakai aplikasi. Apalagi pakai kompas tapi orang teu apal. Karena contoh kemarin ketika di Ma'had diukur arah kiblatnya, ternyata arah kiblatnya mengarah ke Mesir. Ariku ahli nama gitu. Mata tidak sembarang masang kompas, karena kompas itu arah kiblatnya magnetik. Bukan arah kiblat sesuai arah utaranya magnetik, selatannya magnetik, bukan arah yang sesungguhnya. Makanya kemarin karena mengundang ahlinya, jadi kita ukur secara manual, lalu nanti diakurkan bu di koordinatnya secara aplikasinya. Tapi jangan mengukur arah kiblat, apalagi menentukan arah kiblat rumah dan masjid pakai aplikasi, karena itu nggak akurat. Komo anu make sajadah ya kompasan mah itu nggak rekomendit. Kecuali darurat. Entah kalau yang di Ataqwa ini belum pernah dicoba gitu. Lamun tehilap gitu. Bisa nanti 15.43. Tinggal nancepkeun ya Bu, spidol atau apa, harus yang datar, nanti lihat bayangannya itu mengarah ke arah kiblat. Tiap daerah beda. Jamnya maksudnya, jamnya. Kudu pas Bu. Nah, kemudian wa waktul asri malam tasparos syamsu. Waktu sholat asar selama matahari belum menguning. Ada juga yang mengatakan Bu, nanti dalam keterangan lain, kalau bayangan geus double 2 kali panjang itu benda. Wa waktu sholatil maghribi malam yagibis sapaku. Waktu sholat maghrib selama mega merah belum hilang. Orang Sunda nyebutna layung berem. Tapi ayeuna mah jarang katingal ya. Wa waktu sholatil isya ila nisbil lailil ausat. Waktu sholat isya sampai tengah malam. Wa waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar, nah 4.33 itu terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah terbitnya matahari tadi di jam kita ini 5.49. Jadi dengan keterangan ini, sholat wajib tidak sah bila tidak pada waktu yang sudah ditentukan. Sementara dalam keterangan lain, Sayyar bin Salamah ia mengatakan, dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami. Kata Sayyar, saya dan ayah saya pernah bertemu dengan Abu Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi, ayahku bertanya kepada Abu Barzah itu, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubatan. Bagaimana Rasulullah salat wajib? Faqala kana yusolli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Rasulullah melaksanakan sholat ula
Kenapa Bu sholat ula? Sholat yang pertama. Namun sholat yang pertama teh Bu, zuhur. Kapan? Hina tabhadus samsu, ketika matahari tergelincir. Wa yusallil asra, kemudian beliau sholat asar itu summa yarji'u ahaduna ila rohlihi ila aqsal madinah. Sholat asar ketika seseorang dari kami kembali dengan kendaraannya di ujung kota, sementara matahari masih terasa panas sinar. Jadi sholat asar itu kalau orang pulang itu matahari masih keneh ayah, jadi tidak terbenam. Sholat asar kalau begitu belum sampai matahari terbenam. Kalau di hadis sebelumnya, dari mulai bayang-bayang satu benda sama dengan tingginya. Kemudian wa nasitu maqala fil maghrib, aku lupa kalau terkait dengan maghrib. Wa kana yastahibu an yuakhiral isya, dan Nabi menyukai mengakhirkan isya. Kalau di kita, di masjid-masjid kita nih, di beberapa masjid sekarang, terutama masjid-masjid besar seperti di At-Taqwa, di sana di Puridago, di Al Hidayah yang gede-gede itu, justru diakhirkan teh isya maghrib gitu. Karena jarak adzan dan qomatnya lama. Di kita sampai kurang lebih 15 menit. Nah, justru isya nu pendek. Isya nu pendek, tidak terlampau panjang. Nah, karena kita kepentingannya adalah orang-orang yang bekerja, dengan adanya rentang waktu ini masih kebagian sholat berjamaah maghrib. Dua, biasanya masjid yang memang jamaahnya orang-orang yang jauh, dengan spare waktu 15 menit ini bisa tidak ketinggalan berjamaah. Hanya kalau logikanya begitu, jangan maghrib semuanya harusnya sama. Dasar wawahe karena makan gitu. Cuman kebijaksanaan di beberapa masjid yang saya tahu, tidak hanya di sini, memang rata-rata masjid-masjid besar 15 menitan. Kecuali Masjid Istiqomah, itu tereh pisan. Kalau maghrib antara adzan dan qomat tereh. Dulu mah Bu nembe wudu kereke nyumpah panangan geus qomat gitu, kalau di sana. Nah, makanya hemat saya baiknya tetap ada jeda. Ulah kieu Bu, ongkoh ngajakan ari datang ditaringgalkeun tak gitu. Makanya tetap hemat saya harus ada jeda antara azan dan iqomah. Adapun lama jedanya tergantung nanti kebijaksanaan karena melihat situasi. Mungkin karena tadi Bu di kita, kenapa maghrib ada jeda? Satu, ambil spiritnya dulu, spiritnya untuk menjaga supaya orang tidak ketinggalan berjamaah. Kenapa maghrib agak lama? Di kita kan rata-rata aktivitas tuh jeung kumacetna Bu, pulang teh terburiti. Kaburitannya terburiti. Kaburitan Bu, ya panginten anu tos pensiun mah aman lah. Tapi orang-orang yang masih aktif bekerja, mereka ingin Bu supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah maghrib. Kan gak enak Bu, datang ke rumah masih keringatnya bercucuran, masih bau, terus ke masjid gak enak. Makanya diberi jeda. Gitu tak filosofi nama. Karena intinya semangatnya adalah supaya seluruh jamaah bisa terwadahi keinginannya mengambil keutamaan sholat berjamaah. Testa mati asli enam. Cek. Oh, mati asli. Halo. Asli mati. Baik. Jadi sekali lagi, Billy Ayanu bertanya, Bu, tidak hanya di At-Taqwa, di beberapa masjid besar, kalau ibu sholat itu rata-rata antara 10 sampai 15 menit. Fungsinya buat apa? Kita tangkap spiritnya supaya seluruhnya tidak ketinggalan berjamaah. Sebetulnya itu. Nah, tapi kami di lembur, Bu, tidak lama. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang ada di situ
Masjid pun jaraknya tidak terlampau jauh. Kalau di Attaqwa ini Bu, ada yang dari ujung sana kompleks sebelah kayak nu kadieu. Ada yang ditungtung di tempat itu kadieu oke. Artinya penting ada jeda. Karena jangan sampai saya sampaikan tadi, kan ada orang begini. Nyatu hayang sholat berjamaah datang lebih awal. Mun nyase Bu. Orang yang masih aktif, dia ingin jaga ritme berjamaahnya, maka ini sangat menolong. Contohnya Bu, saya adzan maghrib masih di Antapani. Kadieu alhamdulillah masih kebagian sholat berjamaah rakaat pertama sholat maghrib. Nah itu tuh diantara apa? Keuntungannya. Tapi pangmi anu tos lami, nya alhamdulillah bisa nungguan waktu lami seur zikir jeung ngadoa gitu we. Gitulah. Nah itu istilahnya Bu. Nah kemudian, nah tadi kalau Nabi itu Isya itu lebih utama diakhirkan. Wa kana yaqra'u naum qablaha wal hadisa ba'daha. Salat Isya itu Nabi itu kalau malam beliau tidak suka tidur sebelum salat Isya dan ngobrol setelah salat Isya. Nongkrong, ngobrol setelah sholat Isya. Kenapa? Karena Nabi sangat menjaga kualitas tidurnya. Kenapa? Karena beliau bangun lebih awal. Contoh saja, kalau 1 rakaat saja baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat. Pertanyaan anak, lamun 11 rakaat berapa jam Rasul sholat? Pami gugah jam 3 mal dugi Bu 11 rakaat. Berarti beliau kalau misalkan melihat dari sepertiga malam awal, itu perkiraan dari mulai jam 2, setengah 2 sudah sholat sampai menjelang subuh. Nah, beliau pernah marah ketika ada sahabat yang dia sengaja malam itu tidak tidur karena ingin sholat malam. Jadi ngahaja we tidak tidur. Kata Nabi, aku sholat, aku juga tidur. Makanya Nabi biasanya tidur lebih awal supaya bangun lebih awal. Karena tidur akhir menyebabkan orang akhir tidur. No paling parah tidur awal, bangun akhir. Sakitu ti jam 8 geus sare, hudang teh anger jam 7. Wah eta bahaya eta. Nah, eta mah kebluk boy eta. Nah, makanya Nabi kalau tidak penting-penting sekali, beliau tidak bercakap-cakap pada waktu setelah sholat Isya. Jeung tengah hajat kieu Bu, sebelum sholat Isya beliau tidur pan aya nu kitu ngahaja. Nanti jam 12 bangun sekalian tahajud. Jadi sholat Isya sekalian tahajud. Nah itu nggak dianjurkan begitu. Kemudian wakana yanpatilu min sholatil godah hina ya'rifu rajulu jalisahu. Beliau memulai sholat subuh walaupun masih gelap, tapi sudah terbit fajar. Apa yang disebut fajar Bu? Ini cahaya matahari awal. Nanti ada 2 Bu. Ada fajar sidik atau sodik, yaitu yang cahayanya itu melebar. Di sini nggak bisa digambarkan karena tengah infocus ya. Tapi ibu bisa sekarang klik di YouTube lah, bisa nyari penampakan fajar sidik. Itu terlihat ufuk timur atau ufuk barat Bu? Eta matahari keluar nanti mana? Nah, timur itu cahaya nanti memancar begini Bu. Kalau di kita nggak kelihatan karena rumah hungkul Bu. Jadi nggak kelihatan garis lurus. Tapi kalau fajar kidib, tuh cahayanya teh putihnya ke atas begini, seperti ekor serigala. Nah, itu namanya fajar. Beliau sholat subuh itu yaqra'u bisitina ilal mi'ah. Beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat sholat subuh teh.
100 ayat. Itu kan berarti 100 ya, tapi perkiraan 60 sampai 100. Lamun 100, anaba berapa anaba, Bu? 40. Tambahan najiat 80 genep kurang kene. Kirang sabaradinya? Nya, Bu. Anaba, anajiat, abasa tas kituan lah merenana 100-an teh, Bu. Wios nyanak bati sekedik lah 100-an gitu. Kalau 60-nya sekitar anaba leuwih saeutik. Kalau diperkirakan mungkin sekitar 2 halaman lah. 2 halaman setengah sampai 3 halaman. Karena Nabi pernah sholat subuh itu, rakaat pertama baca as-sajdah. As-sajdah itu 3 halaman. Rakaat kedua itu baca al-insan 1 halaman setengah. Berarti jumlah jamleh 2 rakaat itu 3 halaman setengah sampai 4 halaman. Kalau saya sholat subuh rakaat pertama biasanya 1 halaman, rakaat kedua setengah halaman. Kadang rakaat pertama dan rakaat kedua setengah halaman. Jadi setengah halaman rakaat pertama, setengah halaman rakaat kedua. Ini kalau sholat subuh di sini biasanya urut, Bu. Kalau Senin Jumat tuh berurutan. Kemarin baru selesai surat Al-Fatah. Berarti nanti hari Jumat masuk surat berikutnya, surat Al-Hujurat. Itu biasanya nyusun. Rakaat pertama kadang ya 3 parapat halaman, rakaat kedua ya saparapatna itu. Jarang rakaat pertama sahalaman, rakaat kedua sahalaman. Cekap sakitu ge, Bu. Si negara tengah. Nah ini gambaran kalau sholat subuh mah tong ina atau ina jing idaja teuing, Bu. Jadi kalau ibu sholat subuh di rumah, usahakan yang terpanjang yang ibu hafal. Nyaeta Ustad abdi pangpanjang nate idaja, aduh nyaeta, Bu. Nyaeta naon, Bu? Sah sholat nama sah. Di sini al-waqiah kan ada hafalnya semuanya ya. Sudah pernah ada hafalan al-waqiah ya? Al-Waqiah udah hafal ya? Oh, itu keren. Atau kali-kali Al-Waqiah dibagi 2, Bu. Jadi 2 subuhun. Misal nih, saya kalau di sini baca Al-Waqiah rakaat pertama idza waqatil waqiah sampai sebelum ma ashabul yamin. Nah, gitu. Wa ma adra apa? Nyata tentang ashabul yamin, ma ashabul yamin sampai di situlah. Eta. Nah, sampai halaman berikutnya eta teh, Bu, biasana sahalaman setengah. Minimal sholat subuh yang terpanjang yang kita hafal. Kemudian keutamaan sholat di awal waktu. Dari Abdullah dari Nabi, qala, ia mengatakan atau beliau bersabda, Abdulul a'mal as-sholatu liwaktiha wa birul walidain. Amal yang paling utama itu sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain dijelaskan fi awali waktiha, pada awal waktu. Apa hitungan awal waktu? Lamun di masjid, Bu. Hitungan awal waktu itu sholat bersama imam nu resmi. Kartos imam resmi, Bu, nyeta nu biasa awal. Kumalamun jam 1 ngayakeun berjamaah deui, nah eta mah nu resmina. Nah, yang utama tuh bukan itu salah, bukan ini. Ini tidak bercerita salah dan benar, bukan. Tapi mana yang paling afdol? Eta ge aya afdolna dari sisi berjamaahnya. Tapi afdol waktu itu yang tadi yang awal melaksanakan. Ada imam tetapnya di sini bisa. Saking di dia ya sareng Pak Andar, eta berarti naon anu afdol waktu, nah karena ini imam resmi. Lalu ada datang lagi jam 1 berjamaah di dia, nah eta mah resmi, Bu. Artinya tetap ada keutamaan dari sisi berjamaahnya. Tetapi dari sisi waktu itu bukan waktu yang paling utama. Karena afdol mah pi awali waktiha, yang bersama dengan imam yang awal.
Nah, sampai di sini catatan yang kita bisa ambil, sholat wajib adalah ibadah yang terikat oleh waktu. Artinya bila dikerjakan di luar waktunya tidak sah. 2, sholat lebih utama dikerjakan di awal waktunya. Pertanyaannya, bagaimana bila seseorang sholat di luar waktunya? Tentunya tidak sah. Kumaha lamun karena bu orang tuh satu tidur setengah 12 tidur, bangun-bangun setengah 4 karena malam begadang capek bu, baru pulang ke rumah setengah 12 siang, tekuat atun duhu, kemudian dia berbaring, paling ke jam 1:30 2 bangun, bablas setengah 4 baru bangun, sudah lewat waktu sholat isya zuhur. Ayat ini paling parah bu, bangun-bangun maghrib. Oh itu udah bu, ada orang biasanya jaga di rumah sakit capek, pulang ke rumah menjelang zuhur geus teu kuat tuh bu, ternyata alarm bu, tidur bangun pas adzan maghrib, berarti zuhur asar terlewat. Nah, 2, orang kalau lupa itu suka tidak ingat. Jual ingat bu, aduh malam teh asa can sholat isya. Kalau dulu saya lupa belum sholat zuhur, jadi di hajatan rarasaeun teh atau sholat zuhur, pulang ke rumah setengah 4 sholat asar. Da aneh bu, pas makan jual inget, astagfirullah asa tadi di gedung teh can sholat zuhur tuh gitu. Nah ingatnya waktu asar. Ada juga bu, belum sholat asar ingetnya isya. Keke asa tadi teh can sholat asar tak. Ngan biasana, ini catatannya bu, orang yang lupa sholat itu adalah orang yang suka sholat. Saya ulang, orang yang lupa sholat itu adalah orang yang suka sholat. Karena orang yang tak pernah sholat tidak akan pernah lupa sholat. Saya ulangi ya. Orang yang lupa sholat itu pasti orang yang suka sholat. Karena orang yang tak pernah sholat tak akan pernah lupa sholat. Dadina inget oke moal sholat gitu. Ya kan? So, oke bu, anu tara sholat Madinah inget oke moal sholat, matak moal poho. Contoh kieu. Ibu pernah lupa surat Ali Imran tidak? Pernah lupa surat Ali Imran? Aduh Pak Imam abdi teh hilap surat Ali Imran. Pernah ada? Henteu da can pernah apal. Tapi ari kieu aduh Pak Ustad abdi mah hilap surat Al-Bayyinah hilap deui, berarti pernah apal. Makanya orang yang lupa sholat adalah orang yang suka sholat. Biasanya Allah akan memberitahu dengan cara apapun. Jo sok ingat begitu. Tiba-tiba jo ingat, alah nah asa wengi teh can salat teu jol kitu. Ta anu tara salat mah moal kitu. Nah, makanya hadis berikutnya Abu Qatadah meriwayatkan mereka menceritakan tentang tidurnya mereka dari salat. Maka mereka mengatakan innahu laisa pinnaumi tapritun innama taprit bil yaqdoti. Yang namanya taprit, melewati batas, itu tidak terjadi waktu tidur. Tidur itu nggak melewati batas. Kenapa? Karena orang tidur tidak wajib sholat. Sekali lagi, orang tidur tidak wajib sholat. Kapan wajib? Kalau bangun. Makanya kalau orang ingin tidak terkena kewajiban sholat, jangan bangun. Bangun weh, jadi wajib sholat teh. Makanya kalau ingin tidak kena kewajiban sholat, tidur terus. Ketika dia bangun, jadi wajib. Maka supaya tidak wajib, jangan pernah bangun. Paling ke dikumpulkan tetangga nyolatan.
Artinya geus maot ama. Nah, adanya melewati batas itu ketika orang terjaga. Maka kata Nabi, fa idza nasiya ahadukum sholatan. Bila salah seorang di antara kalian lupa au nama anha atau tidur dari sholatnya, baik lupa atau tidur, fal sholiha idza dzakaroha, hendaklah ia sholat ketika dia ingat. Ini nanti ada bahasan tersendiri tentang kodok, termasuk nu kerame anu eta teh apakah perlu mengkodok orang masuk waktu zuhur, belum sholat jam 1 head, wajib sholat tidak? Wajib sholat tidak, Bu? Tidak, karena dia sudah head. Maka nanti kalau sudah bersih dia wajib kodok. Nah ini ada yang begitu kan, kan? Nah apakah harus seperti itu? Ngan cara kodona kumaha? Apakah double? Misalkan kayak bukit sholat zuhur untuk iya anu asli, beres sholat zuhur nu asli, tulis sholat zuhur anu kodok. Apa begitu? Nanti ini bahasan bulan yang akan datang, bagaimana bab kodoul pawaid. Bagaimana apa yang maksud dengan mengkodok sholat yang terlewat? Apakah semacam itu? Dulu orang pernah ketika sudah balik tara sholat, ayeuna baru dia sadar. Apakah dia mesti mengkodok sholat anu selama bertahun-tahun ditinggalkan? Mangkaning ti usia 18 tahun tara sholat, nembe sadar, nembe jadi soleh teh usia 40. Tah, eta teh berarti kumaha memperhatikan kodok. Jadi bisa jadi tiap dinten sholat zuhur teh 5 kali. Minimal jang 5 poin. Nah di sini hendaklah sholat ketika dia ingat. Kapan? Saat dia ingat sholat, artinya bangun. Atau dia ingat, sholatlah ketika dia bangun atau ketika ingat, walaupun di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah kalau kodok semacam ini saya pahami karena ada nasnya. Dua, ini secara praktek ya. Kalau tadi secara qaul Nabi, ini sekarang secara prakteknya. Abu Hurairah meriwayatkan ketika Rasulullah kembali dari perang Khaybar, beliau berjalan pada malam harinya hingga rasa kantuk menimpanya. Beliau pun beristirahat dan berkata kepada Bilal, jagalah kami malam ini. Artinya nyetel alarm. Naon alarmna? Bilal. Bilal pun sholat sekemampuannya, sedangkan saat itu Rasul dan sahabat tidur. Jadi Rasul tidur karena capek, Bilal sholat tahajud, nungguan waktu sholat subuh. Ketika fajar sudah mulai mendekat, Bilal bersandar pada kendaraannya. Maka tidak kuat tunduh, Bu. Akhirnya Bilal tibrak. Leuwih tibrak tibatan Nabi. Kenapa? Kan Bilal baru mulai tidur menjelang subuh, Nabi dari awal. Nah, Rasulullah tidak terbangun, tidak pula Bilal, serta tidak pun seorang sahabat yang terbangun, hingga terik matahari menyentuh mereka. Dan Rasul yang pertama kali terbangun, dan beliau terkejut lalu bersabda, "Hai Bilal." Maka Bilal berkata, Allah telah mengambil jiwaku yang mengambil ayahku. Engkau juga ibuku, wahai Rasulullah. Jadi Bilal beralasan, pan nyawa abdi dicepeng ku Allah. Orang antir begitu. Jadi abdi gugah ge ku Allah. Jadi abdi telepat Rasul. Kapan nyawa abdi nuju dicepengan ku Allah? Salah Allah buat ngalepaskeun napas beurang gitu. Nah, beliau bersabda, tuntunlah kendaraan mereka. Kemudian Rasul berwudu dan memerintahkan Bilal untuk iqomah. Dalam riwayat lain malah azan. Bilal azan. Sudah azan, beliau sholat sunnah qobla subuh. Waktunya bukan.
Apan matahari sudah tinggi, sholat subuh. Qoblah subuh dulu. Setelah sholat qoblah subuh, beliau setelah iqomat mengimami mereka. Jadi adzan, sholat qoblah subuh, iqomah, sholat subuh biasa. Pada waktunya bukan, pada waktunya, karena waktu bangun. Walaupun sudah matahari tinggi, tapi bagi orang tidur itu waktunya. Dosa tebu, itu dosa. Yang akan Allah nilai dosa itu kenapa dia kesiangan gitu. Lalajo nepika mereka hampir subuh. Nah itu yang akan jadi dosanya. Tapi bu, orang karena punten sakit, merawat orang sakit, capek ketiduran, akhirnya bangun kesiangan, tidak dosa. Kapan sholat? Saat dia bangun. Da terawas abdi qoblah subuh mah langsung subuh, sunahna qoblah subuh dulu. Walaupun kesiangan tetap dijaga. Supaya rasa subuh bu, tutup pintu, tutup hordeng. Meh rasa poek tambahan kacamata hidung. Ame serasa subuh kurang panas, kurang tiris, make AC. Jadi menghadirkan suasana subuh. Nabi mau geus panas bu. Maka kata Nabi, man nasiya sholata, siapa yang lupa sholat, fal yusolliha idza dzakaroha, sholatlah di saat dia ingat, karena Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat karena mengingat aku. Nah inilah apabila orang tidak sholat pada waktu yang sudah ditentukan karena uzur, satu karena tidur, dua karena lupa, dia boleh sholat di saat dia ingat walaupun di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah pertemuan berikutnya nanti apa saja nanti sholat-sholat waktu terlarang, dan juga bagaimana bila orang tidak lupa, tidak tidur tetapi punten sholat di luar waktunya. Misal bu, karena terjadi bencana, gempa, orang belum sempat sholat, keluar hula, atau terjadi kebakaran atau hal yang lainnya ya, yang menyebabkan orang tidak bisa sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Nah itu bagaimana insyaallah bulan yang akan datang. Itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Nah, insyaallah nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Sigana mau anu naroskeun ieu mah. Aku qouli hadza wa astagfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.